ya Bu, kalem marahnya ya. Kalau polos ini biasanya rebutan sama anak saya. Sok ininya. Mudah-mudahan usahanya makin lancar. Selalu. Amin, Ibu Indri. Sama bagus lagi produknya bagus banget. Jadi ini Bu, buatan plastik ya, tapi kayak impor ya. Iya. Iya. Biasanya kan kemasannya hanya pakai plastik biasa gitu ya. Iya. Ini luar biasa. Ini mewah. Ini buat pacar, kirim ke mertua. Nah ini apa namanya Bu? Benar travel ya sih? Oh ini siputnya. Siputnya keren-keren loh. Keren-keren warnanya. Tahu aja saya kekurangan siput. Terima kasih banyak. Ini mau kena travel. Wah lucu banget. Lucu banget. Bagus ya ininya pakai apa? Dari Jepang. Jadi nggak pakai tempat kalau kita. Luar biasa. Buat kecil ya. Iya, dikemas kecil. Ininya pakai ini. Kalau kita ngomongnya, kalau perempuan ngomongnya ini resleting Jepang, nggak mudah rusak. Biasanya kan tempatnya tuh nggak bisa dimasukin karena ininya rusak resletingnya, jadi bagus. Apa ini? Baju nggak? Baju kayaknya. Tahu ya, hijau warna. Wow, keren. Wah, Kalau sudah beres. Tentara ganas. Ibu siapa? Indri. Ibu Indri dari yang punya usaha dari Tasik. Iya, Zenobia. Iya, Zenobia. Luar biasa ini, packingannya bagus banget. Packingannya bagus banget. Ya, Packingannya bagus banget kalau buat seserahan, buat apa bagus banget. jadi Ibu Indri amanatnya untuk diberikan kepada Ibu Titin yang sudah gigih berjuang ya Bu, cari keadilan itu kata-katanya. Nah, ya ini diberikan apresiasi oleh Ibu Indri ya, pemilik produk Zenobia dari Tasik. Terima kasih. Luar biasa kepedulian Ibu Indri Bu ya terhadap orang-orang yang sedang berjuang mencari keadilan. Jadi perlu diketahui, jadi Ibu Indri ini memberikan hadiah ya ke saya ya, buat istri saya, kemudian Ibu Kartini sekeluarga, kemudian Ibu Yanti dan Ibu Titin. Terima kasih banyak. Yang lain sudah kami berikan, hanya tinggal Ibu Titin malam ini saya berikan. Nanti saya sudah plong, sudah nggak nyimpen punya orang lagi Bu. Dibawa terus di bagasi kan? Iya, di bagasi terus. Sudah lunas. Sudah lunas. Dari sekarang Ibu ya. Kemasannya luar biasa ya, bagus banget ya. Oke. Luar biasa, ini kayak produk dari luar. Ya, semoga Zenobia. ya semoga Ibu Indri ya Bu, Ya, usahanya makin Zenobianya maju, kemudian disukai banyak, tidak hanya melayani konsumen Indonesia, juga di luar negeri. luar negeri ya, bisa sampai ekspor Bu ya. Zenobia, keren banget. Pokoknya maju terus, sukses buat Ibu Indri. Salam buat keluarga, semoga Ya. sehat selalu Produk semuanya. Zenobianya semoga sukses Bu ya. Ya. Nanti udah selesai kita jalan-jalan ke sana Mas. Ya, nanti kita mampir Bu, jalan-jalan. Ada dua yang mau kita kunjungi nanti Bu. Ibu Tiara, Ya. Ratu Buria, Ya. dan Ibu Indri nanti. Nanti aku dulu ya Mama. Oke, sekali lagi Ibu Indri, terima kasih banyak Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Rona, lagi coba. Oke. Tadi ada ya? Itu yang habis apa? Ini. Oh, nggak tahu. Ayam.
Ayam tadi. Oh tadi kenapa? Kelapas. Kamu lagi? Lagi. Ayam apa sih tadi? Kamu kok bisa? Kalau di pasar. Sama. Mulai ada Pak? Enggak, silakan kalau mau ngambil itu stok dulu silakan. Iya. Ya saya ngobrol dulu kan ya. Iya. Media kan ngambil. Ini Bang Rio, Iya, gimana loh? Yang mana yang perkara Jakarta ya Pak? Oh yang tadi ya, siap. ya. Ya boleh Bu, maka nanti saya ada di rumah. Jam berapa? Enggak, ya sudah Pak. Ya, ya siap. Iya. Dia lagi ngumpul wartawan di rumah. Ya. Ya Bu, maka nanti saya tunggu jam 10. Jadi yang nggak bisa atau Nggak bisa duduk terlalu lama, nggak bisa. Kalau ini juga nggak bisa nyenyak. Jadi dia kalau tidur iya. setiap malam tuh selalu bangun karena merasa sakit, nanti kita bisa gini, dia duduk dulu. Jadi nggak kayak orang lainnya kalau tidur nyaman itu tuh nggak bisa. Tidur miring udah sakit, bangun duduk dulu. Ya, tengkurap juga nggak bisa, duduk lama-lama nggak bisa. Jadi nggak ini aktivitasnya terbatas banget. Ya kelihatan ringkih aja sih, ringkih banget. Dengar iya. Kalau yang lain kan kayaknya sehat ya. Iya. Kalau Sudirman tuh ringkih banget. Dan ternyata kan video-video yang dia di-upload seolah-olah ada uang berjejer ya. Siapa sih yang lihat? Saya juga nggak sih sebetulnya. Ada uang berjejer gitu. Ternyata dia sendiri nggak pernah merasa megang handphone. Kadang-kadang handphone itu dipinjemin, tapi memang nggak ada bahasa gini. Katanya. Jangan mikirin Sudirman sudah nyaman. Nah, terus nggak usah urusan sama Bu Mulai. yang pakai huruf gede tuh. Tim gitu. Nggak usah urusan sama tim. Cuman katanya tuh jadinya kayaknya ini bukan tulisan dia, bukan ruang tulisan kerja dia gitu. tante. Nah memang suatu saat juga dia Dia pernah ngambil. Apa jadi kawan? Oh. Iya. Dia mau live dulu tak ketua? Atau bareng? Live dulu. Iya. Sorry ketua ini. Yang Sorry. kedua apa? Iya dulu ya ketua bilang ambil stok Ya. ya. Udah. Intinya gini, kalau misalnya ada pikiran Sudirman itu Kedua duduknya di sana. nyaman. Ini Pak Tony. Kopi. Oke. Ini punya siapa ini minumnya? Wawancara kan? Wawancara kan? Boleh. Silakan mau ngambil situasi ini nggak apa-apa ya diambil ya. Ya. Live aja dulu. Yang ini punya siapa ini? Selamat malam semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. 2 hari setelah Ibu besuk Sudirman, dan tadi siang besuk lagi ya Bu Titin. Jadi saya bersama Ibu Titin, pengacaranya Sudirman yang luar biasa ya. Banyak diapresiasi Ibu. Ibu itu banyak diapresiasi sekarang sama netizen. Ibu ingat nggak dulu ya, pertama-tama tuh netizen sempet negatif sama Ibu. Tetapi begitu Ibu menunjukkan konsistensinya bahwa Ibu adalah memang benar-benar memperjuangkan keadilan ya. Bagi Saka Tatal, tidak akan meninggalkan Saka Tatal, dan bagi Sudirman ya. Meskipun Sudirman sekarang ada pengacara yang ditunjuk oleh Polda,
dengan tanda kutip apa nggak tahu maksud dan tujuannya Bu ya, tapi ibu tetap ya mencari keadilan, memperjuangkan keadilan, sehingga akhirnya netizen seluruh Indonesia itu appreciate kepada Ibu Titin, termasuk Ibu Indri yang tadi memberikan hadiah. Ya Bu, komunikasi saya pertama sama Ibu Titin lewat telepon itu kan bahwa yang menarik adalah Sudirman ini tidak bisa berduduk lama, kalaupun tidur ke kiri juga nggak enak, sakit, miring ke kanan juga sakit, ya nggak nyaman, dikarenakan ada bekas luka tembak peluru karet. Iya, di belakangnya. Betul Bu. Memang di belakangnya agak cekung kelihatan. Nah, sekarang Kelihatan dari iya, sekarang tadi Ibu habis nusuk lagi, Iya. ya ketemu dengan Sudirman, Iya. berarti 2 kali. Nah, Ibu sudah memastikan belum lukanya? udah tadi juga kan kita datang bersama tim lain gitu, Iya. Pradi, karena kan keluarga Sudirman kepada Pradi. Iya. Nah kan yang jadi persoalan kenapa saya nengok, saya tuh orangnya gini loh. Ketika kita tahu Sudirman tuh sudah dipindahkan ke Lapas Bancai, kan kita pernah nyari-nyari tuh, pernah nyari-nyari Sudirman itu mana ada di Polda, cuman kan terbatas. Kalaupun nengok dikelilingi oleh penyidik, kalaupun nengok hanya orang tuanya, sedangkan komunikasi orang tuanya kan sangat terbatas. Betul. Kita mohon maaf secara gen mungkin gitu ya, kualitas tingkat kecerdasan keluarga Sudirman itu tidak terlalu luar biasa. Itu yang kita pahamilah dari ini, mohon maaf banget. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah ternyata kan saya dapat informasi pada tanggal 19 Sudirman tentu saja dengan bantuan para pengacara yang terus termasuk Pak Tony terus menyatakan di mana Sudirman, Menyuarakan, Sudirman yang menyuarakan Sudirman harus dikembalikan ke lapas, tidak lagi di Polda. Akhirnya saya dapat informasi tanggal 19 Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Itu pun sebetulnya katanya dari tanggal 15 Ngomongnya. hanya dari tim Pradi bolak-balik ngecek ke sana nggak ada. Iya. Oleh Nah, lapasnya tetapi tanggal 19 itu ada. kemudian besok dicek ada. Nah itu pun gini, ternyata kenapa saya langsung ngomong saya pasti ke sana hari Kamis. Ternyata ada surat yang isinya pernyataan, dan itu ditulis oleh Sudirman, dia tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya, dan harus didampingi oleh pengacara yang ditunjuk dari Polda. Walah. Itu ada pernyataan itu? Ada, ditandatangani tanggal 14 Agustus 2024. 24. Ibu lihat pernyataannya? Ya, ternyata. Nah, terus Ibu tanyakan itu ke Sudirman, kenapa nih menandatangani pernyataan ini, siapa yang menginisiasi? Nah, akhirnya kan saya sudah baca pernyataan itu dari tanggal 19 kan. Iya. Akhirnya saya tetap bersikeras, saya berangkat tanggal 22. Sebetulnya seluruh keluarga Sudirman, adik-adiknya pengen ikut. Cuman saya bilang, ini ada surat begini, saya khawatir saya aja belum tentu bisa masuk kan gitu. Iya. Akhirnya saya ke sana, kalau ada salah satu lah yang hampir saja saya tidak bisa masuk dengan alasan Bu, soalnya kan ada surat pernyataan. Saya bilang, Bapak yakin nggak kalau surat pernyataan itu ditulis Sudirman dan Sudirman tidak mau ketemu dengan keluarga yang lain kecuali ibu bapaknya dan harus dikelilingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Polda. Kalau misalnya keberatan saya datang, saya minta pernyataan dari lapas tersebut. Iya. Nah akhirnya, oh iya Bu, saya sih takut ada keramaian. Nggak ada, saya bilang, orang dia mau kakaknya kok keramaian apa, saya bilang gitu. Oke, jadi ketakutan tuh ya, petugas lapas ketika ditegaskan ini apakah benar kan itu Iya, harus harus orang tuanya saja sama pengacara yang ditunjuk oleh Polda. Ketika iya. Ibu pres mengenai itu ketakutan. Iya, ketakutan. Akhirnya bolehlah kita masuk, termasuk dari ada tim dari Pradi juga gitu. Nah di sana saya tanya, saya apakah suasananya juga kita masih menunggu 20 menit, kemudian Sudirman. Ini yang masuk pertama ya? Yang masuk pertama. Ya. Sudirman tuh keluar dari pintu. Kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya, Sudirman lari, kakaknya dia kayak film India bener. Kangen ya langsung. Empat lari, peluk, nangis, ngeguguk. Saya yang lihat, astagfirullah, saya bilang. Wah, jahat banget itu yang memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau
oknum petugas Iya. lapas maupun oknum penyidik misalnya ya yang mencampuri ya apalagi melarang Kalau kata dengan saya sih pernyataan dari- jahat banget itu Bu. Dari kuasa hukumnya karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya apalagi itu. kuasa hukumnya Bu, Iya. kita sebagai advokat itu Dia ya nggak boleh membatas. justru Iya. kita memerlukan Sudirman ini kan dianggap dinilai kurang Bu ya cara Iya. berpikirnya. Justru harusnya pengacara itu ikut menanyakan keluarganya berunding dalam mengambil keputusan gitu loh Bu, betul nggak? Iya. Nah, oke, lanjut Bu, terus Nah akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang nih kangen masakan Mimi, dia kan senangnya ayam masak kecap. Terus saya suruh makan dulu udah. sebentar, pada saat Sudirman ngejar kakaknya itu jalannya gimana Bu, kondisi fisik jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan biasa? Dia tuh kelihatan tidak sehat aja. Tidak sehat. Kalau yang lain kan maksudnya walaupun saya lihat di tayangan TV belum sempat ngeliat, Ya, tapi oke. kan segar gitu. Kalau Ya. Sudirman tuh ringkih banget, ringkih pelan jalannya. Saya kupas sampai detil nih. Ya, Iya. terus Ringkih. Kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri kalau ngomong pelan banget kan, Iya. pelan gitu. Sudah selesai mereka ini, saya nanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain, kakak kamu nggak mau ketemu, hanya ibu dan bapak? Saya bilang ya. Itu Bu, saya disuruh tanda tangan aja. siapa Bu yang nyuruh katanya? Pengacaranya dari Oh. yang ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai mukul 6 kali. Katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh Sebentar, itu 24 Mei apa 23 berarti Mei? 20 Kan Peggy Setiawan ditangkap 21 Mei. Nah, kemudian tanggal 22 langsung diambil kan langsung malamnya. diambil malamnya. Oh, berarti Langsung diambil. 21 malam ya? Iya. Untuk kepentingan sebagai saksi ya, Iya. untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Diambil terus Diambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. di Polda. Kalau yang lainnya jadi di diambil lapas. dari lapas Latu Cirebon itu tujuhnya. Tujuh-tujuhnya. Yang 6 disebar ke lapas, Iya. termasuk Bance ya, Iya. ada lapas lain ya. Enggak, Ya. kalau baca hanya Sudirman Hanya yang lain Sudirman, di lapas lain. lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Polda. Langsung ke Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, Dari hanya lapas. ada berkas waktu itu. Hanya ada status. Status nama Sudirman di lapas Tapi Bance. tidak pernah Sementara menginjakan kaki setengah jam pun tidak pernah. iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ, baru di tanggal 15 itu. Ya, di tanggal 15 yang setelah Iya. rame ini. Rame. Oke, kemudian lanjut tuh. Setelah sampailah 21 malam. Iya. Setelah Peggy ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda, terus gimana? Ya Sudirman sih itu saya nggak melakukan. Tapi ketika jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan lah di situ. Sudirman dilempar batu. Kenapanya, Bu? Saya nggak detail ceritanya ya, Iya, cuma tapi saya dilempar batu. ya saya dipukul lagi. Oleh oknum penyidik. Iya, dipukul. Di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda. Enggak, dia nggak jelas. Nggak jelasin, Cuman tapi di Polda. Setelah Polda. dijemput dari penyidik, oleh penyidik ya, intinya ya? di lapas itu. Iya, Setelah oke. dijemput dari lapas, terus saya disiram air panas katanya. Kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan Ya disiram kan itu? dia nggak mau ngaku peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia Iya. tidak lakukan. Iya. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang faktanya nyatanya tidak melakukan Iya. ya dia bertahan ya. Ya, Tapi kalau dia akhirnya kan kenal Peggy, Iya. tapi kan memang teman SD. Tapi Iya. untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. apalagi Peggy. Iya. Kacau ini. Terus Akhirnya ya udah. dilakukan kekerasan, akhirnya Peggy, Akhirnya ya itu. Peggy Sudirman. Namanya terpaksa Bu ngaku, padahal saya tuh enggak Bu. Oke. Nah, Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada. air panas. Air panas, sorry bukan air panas. Iya, lukanya masih ada. Ya kayaknya udah hampir udah ini ya. Karena di ubun-ubunnya disiram. Bumbunya, waduh. Jadi kan nggak Sadis begitu bener ya. nggak kelihatan. Iya. Kalau badan lainnya muka apa? Kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas hitam-hitam kan kelihatan sih. Oke. Ya. Tapi Iya. saya Luka sih bekas hitam ya. Hitam ya. Tapi memang dia kelihatannya ringkih banget. Ringkih. Banget. Beda. Makanya saya sih mikir kalau misalnya ini jenazah check up gitu, kayaknya Sudirman lebih banyak menerima luka daripada yang lain. Yakin saya sih. Oke. Karena dari badan juga dia
duduk tegak ini nggak bisa, udah gini lagi. Jadi waktu ibu besuk pun memang nggak bisa lama gelisah. Gelisah. Nggak bisa sampai, tegak. iya, sampai besok Sudirman barangkali mau tiduran sama ibunya kan, Iya. karena kan nengok kan nggak pakai kursi kan, enggak katanya. Kan suaranya kecil banget, jadi tetaplah misalnya saya ngomong juga, saya mendiskusikannya harus pakai bahasa yang kembali. Sudirman nih dengerin. Sudirman masih ingat saya nggak? Ingat ibu, dia bilang gitu. Saya kan dikasih tahu kemarin, bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu mau datang. Terus saya nanyain, Bu Titin datang juga. Jadi memori dia soal saya itu dia ingat. Oke. Kemudian mengenai luka bekas tembak yang tadi disiram air panas kan ya, sudah ya, sama dilempar batu. Nah sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring ke sini juga nggak nyaman, ke sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Iya, PLDK. Iya. Di Polres Cirebon Di Kota. Polres Cirebon Kota. Ya. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas besok. Iya, karena Sudirman kan- cerita. Jadi gini, semuanya ketujuh ke-8 terpidana ini termasuk Saka Tatal kan, Iya. kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma disiksa gitu. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Setelah ramai. Nah itu juga, terus kamu kenapa sih sakit Bu? Ini kan pernah ditembak Bu pakai peluru karet. Oh. Dia yang cerita. Dia yang cerita. Oke. Kenapa sih dia nggak bisa duduk lama? Ya bukan, waktu di Polres Cirebon Kota kan saya di Cirebon kan saya ditembak Bu pakai peluru karet. Berarti kan itu jarak dekat kalau misalnya sampai, dan itu ada cepukannya. Ibu langsung lihat tuh Iya, kemarin. keluarganya. Tadi juga dilihat oleh. Tadi lihat lagi, ada. Ibu foto nggak? Enggak, kan nggak boleh Oh iya, HP nggak boleh ya. Ada cekungannya. Ada cekungannya. Di tengah. Di sini, di sebelah sini. Oh di agak atas. Ada ke atas, ada cekungannya. Dia buka, dia kan. Dia buka, ya? Dibuka sama terus sekeluarga. Biasalah ibunya sih nangis kan, bapaknya nangis. Iya. Karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini, walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah. Jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Ya, telunjuk. Ya seginilah kelihatan. Panjangnya ke atasnya. Segini kayaknya. Panjang cekung gitu ya. Panjang ada mungkin kurang lebih 3 cm ya. Iya. 3 cm Iya. ya cekung ya. Nah itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya Enggak, hanya aja? cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngelihatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang, karena kita kan nanya sakitnya sakit di mana, sakit sekali gitu bahasanya. Nyeri. Iya, sakit sekali, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Saya kalau itu bangun berapa kali untuk merubah posisi karena sakit. Kasihan. Tapi Sudirmannya sendiri merasakan sakit itu memang karena akibat tembakan peluru karet. Iya, Sudirmannya sendiri mengatakan sebetulnya dia seperti itu ya. dari dulu keluhannya, makanya kan Sudirman tuh memang tidak bisa bekerja terlalu keras tuh, karena nggak bisa dia. Tapi baru ngaku ditembak peluru karet itu baru kemarin. sekarang. Ya, setelah rame, setelah ibu Setelah rame. jenguk. Ya, jadi fix ya bahwa Ya, luka ditembak peluru cekungnya karet. itu menurut Sudirman ya Ditembak pengakuan Sudirman bekas tembakan peluru karet. Pada saat ditembak peluru karet tahun 2016, kenapa dia sampai ditembak? Cerita nggak Sudirman? Dia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Sudirman tidak mengaku terus, Iya, akhirnya akhirnya ditembak. kan semua juga sama, semua juga dalam kondisi yang sama, betul-betul dipaksakan untuk mengakui. Kalau di Cirebon kan berarti bukan penyidik Polda Bu ya? Iya. Berarti oknum penyidik yang di Cirebon. Yang di Cirebon. Kan kalau di Polda tuh dibawa anak. mereka datang tuh udah kondisi bocor-bocor. Waktu Kan saya. dikasih ke Polda tuh kan waktu itu saya datang ke sana, kok nggak ada sih yang budikin, soalnya kalau mereka kan alasannya khawatir ada serangan-serangan dari mana. Saya bilang khawatir serangan geng motornya kan dulu mah kan geng motor ributnya. Iya. Terus dititipkan di Polda, bahasanya gitu. Nah, itu kan sudah kondisi. Udah kondisi parah semua. Nah, untuk memastikan apakah peluru karet itu dilakukan oleh orang yang melakukan penangkapan atau yang mengamankan, Iya. ya, ataukah penyidik yang menginterogasi, maka saya tanya, Sudirman cerita nggak berapa hari kemudian setelah diamankan ditembak peluru karetnya? Nah, dia nggak ini, pokoknya sebelum tanggal 3 kan sebenarnya udah nggak ada. Berarti kan pas ditangkap kan semua juga cerita, kalau pas ditangkap di mobil aja kan udah dikebukin. Kan dibawa ke Polda itu kalau nggak salah tanggal 6 September, ya 6. Ya, dilimpahkan ke Polda Ya, tanggal 6 itu September tanggal 2016 Kalau Bu ya. berkas tanggal 5, Berkas tanggal 5. tapi ternyata dari tanggal 3 itu udah nggak ada. Oh.
Jadi berkasnya yang tanggal. Tetapi kalau pengakuan Sudirman ditembaknya waktu di Cirebon ya? Ya, di Cirebon. Oh, Walaupun di Polda juga, kalau pengakuan Saka juga kan tetap ada kekerasan di Polda juga. sangat sadis Bu ya. Ya Allah. Jadi apa yang dikatakan Ibu Titin dulu, saya tuh dulu ya sering satu panel sama Ibu Titin ya, baik di mana, di Dua Sisi, di ELC. Ibu Titin selalu sulit untuk digambarkan. Waduh, kalau ya orang nggak mengalami dulu ya, kata Ibu kan, ya apa sih namanya, mencekam ya. Iya. Orang semua sulit untuk ngomong apa, ternyata baru kebuka sekarang ya. Luar biasa Bu. Karena kan gini, kayak misalnya sidang Saka Tatal, kita sidang jam 9 kan dapat panggilan. Sidang tuh sampai malam. Jadi si saksi tuh udah keburu lelah banget. Dan pokoknya kalau kamu bohong, kamu yang masuk penjara, itu semua pressure-nya seperti itu. Gimana saksi mau ngomong belum apa-apa Diancam seperti itu kan. Namanya saksi kan gini, bukan masalah dia mau berbohongnya, antara jam kan kadang-kadang orang nggak banget gitu loh. Masa jam sekian. Nah itu yang akhirnya punya penanggung gitu ya? Iya, punya karena ancamannya kalau kamu berbohong kamu dihukum 6 tahun penjara. Bolak-balik itu aja, setiap saksi itu yang mau ngomong tuh. Jadi padahal kesaksiannya bukan masalah bohong, hanya misalnya ngapain dulu, orang kan makan dulu apa minum dulu, kan kadang-kadang itu kan kelibet tukar-tukar yang sederhana, bukan pada materinya gitu loh. Oke, tadi siang Ibu menjenguk lagi kedua kalinya. Apa yang didapat dari informasi ya? Ya karena kan gini, setelah orang tuanya gini loh, orang tuanya merasa yang lain sih sudah di Cirebon dan Sudirman. Yang bisa memfasilitasi dari Cirebon ke Bandung kan saya. Jadi akhirnya saya bilang, Ibu mau nengokin lagi. Ya sudah. Saya juga kan gini loh, kalau saya kan gini, ketika saya ditantangin nggak boleh nengokin, bodoh amat saya sih nengokin gitu lah. Harus. Iya, akhirnya karena itu juga gitu, tengokin aja. Harus, Ibu lah pengacara sejak awal, tahu psikologis, tahu kejadian apa kan. Nah, jadi tadi juga melihat dibuka lagi bajunya, memastikan dan memang benar ya, masih tetap begitu. Ya artinya kan saya juga menguatkan Sudirman, saya bilang kami sedang mengusahakan supaya Sudirman tidak ke lapas Cirebon. Saya juga bisa 2 hari sekali nengokin bocor, dan bilang ibu kamunya sedih banget kan, teman-temannya sudah di sini, kamu belum gitu. Terus kita juga menguatkan gini, kalaupun kamu ke lapas Cirebon, betul teman-teman kamu bayangannya seolah-olah karena memang pernah ada video yang beredar Sudirman itu kan ternyata lebih menderita. Itu juga yang akan kita ngasih masukan ke 6 terpidana yang sudah ada di lapas. Jadi cerita itu bohong, hanya untuk mengadu domba. Kasihan banget. Jadi kan akhirnya mereka membagi Sudirman, kemudian justru dianggap dia sebagai pelakunya, padahal dia yang paling lemah, dia yang paling menderita. Strategi. Bu, Ibu menanyakan ke tadi petugas lapas, kapan Sudirman dikembalikan lagi ke lapas Cirebon? Tetap harus ada permohonan dari kata siapa? Dari keluarga, Kata siapa? Kata lapasnya. Padahal ya Bu, Sudirman itu dipinjam. Padahal. Tapi ternyata mutasi di situnya. Oh, ada. Tapi ada poin-poin lain. Ibu baca keputusan mutasi. Saya kan dapat informasi dari orang lain. Posisi apa sih dipindahkan? Kenapa mutasi katanya? Jadi pas lagi ditangkap tuh semua dipindahkan ke lapas. Tetapi ada item lain yang menyatakan itu bisa dikembalikan. Jadi mengkomutasi tapi bisa dikembalikan. Item itulah yang sekarang yang sedang diperjuangkan oleh Pradi, supaya yang lainnya juga. Saya kan memohon-mohon, Pak tolonglah, walaupun di mantas acara yang tunjuk Polda, cuman kan ada kepentingan keluarganya, orang tuanya. Betul. Akhirnya juga Pradi juga sama memperjuangkan Sudirman dengan kepentingan orang tuanya, keluarganya yang bisa nengokin, minta dipindahkan kembali. Oke, kan kalau ada keputusan dari lapas bahwa Sudirman dimutasi dari lapas kelas 1 Cirebon ke lapas Bancai, seharusnya fisik Sudirman juga berada di lapas Bancai. Ini faktanya sejak awal Bu tidak ada di lapas Bancai, entah di mana kan. Tapi kan sudah terkonfirmasi komunikasi Beni dengan pengacara Sudirman yang itu di Polda, terkonfirmasi ada di Polda kan. Nah, terbukti Sudirman pernah besuk harus izin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, dan dikelilingi oleh mereka aparat oknum itu Bu ya. Dan dibatasi hanya ayah dan ibunya yang nggak bisa cerita apa-apa, yang nggak bisa mengedukasi Sudirman. Betul. Gini Bu,
saya mau membacakan aturan nih Bu ya. Ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Bu ya. Jadi di dalam pasal 10 Bu ya, kepala lapas itu bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lapas. Jadi waktu itu di kelas 1 Cirebon ya, berarti kepala lapas yang bertanggung jawab. Nah, kemudian ada diatur lagi Bu ya, di dalam pasal 14. Di dalam pasal 14 itu ada hak narapidana Bu. Di antaranya yang paling penting ini Bu ya, narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Nah, kemudian huruf D-nya ya, ayat pasal 14 ayat 1 huruf D-nya, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Nah, kemudian huruf H-nya pasal 14 ayat 1 huruf H, narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Nah, Ibu ya, ini kan pengacara keluarga. Ya sudah jelas lah, keluarga itu boleh berhak. Jadi kalau ada oknum baik dari lapas maupun penyidik yang melarang Sudirman ya Bu untuk menerima kunjungan dari keluarganya Bu ya, yang diwakili oleh penasihat hukumnya maupun sama-sama keluarga dan penasihat hukum, maka jelas oknum penyidik itu tidak paham aturan, tidak paham undang-undang tentang pemasyarakatan. Ya, itu melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 Bu. Itu ya. Nah, kemudian mengenai Sudirman dibawa lagi ke dipinjam ke Polda ya Bu. Nah, jadi narapidana itu Bu ya, itu dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain hanya untuk kepentingan. Iya. Ada 3. Ya, ini pasal 16 ayat 1 ya, hanya untuk kepentingan. A. Pembinaan. B. Keamanan dan ketertiban. C. Proses peradilan. Hanya itu. Jadi selain itu tidak boleh. Meskipun itu keputusan dari lapas manapun atau kanwil, tidak boleh. Kanwil juga harus taat terhadap ya pada Undang-Undang nomor 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan. Jadi Sudirman kalau mau dipindah dari lapas kelas 1 Cirebon, kalau dimutasi ke lapas Bancai, sepanjang tidak untuk pembinaan, tidak untuk keamanan dan ketertiban, tidak untuk proses peradilan, enggak boleh. Nah, apalagi ini hanya untuk sebagai saksi untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Enggak boleh. Nah, bagaimana kalau Sudirman dijadikan saksi, diperiksa sebagai saksi atau terlibat dalam perkara baik sebagai tersangka maupun saksi. Nah, dalam hal ini Sudirman sebagai saksi untuk mentersangkakan pelaku lain ya, dalam hal ini Peggy. Itu diatur Bu, sudah di dalam pasal 17 Bu ya. Jadi dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, penyidikan terhadap narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa ataupun sebagai saksi yang dilakukan di lapas tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada kepala lapas ya. Jadi tidak boleh dibawa Bu, hanya di situ. Nah, bagaimana kalau ada kepentingan ya dibawa keluar dari lapas kelas 1 Cirebon? Diatur juga dalam pasal 17 Bu ya, pasal 17 Undang-Undang Pemasyarakatan ayat 4. Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat dibawa keluar lapas untuk kepentingan A. Penyerahan berkas perkara ya Ibu, kemudian rekonstruksi, B dan C. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Sudirman ini tiga-tiganya hanya untuk diperiksa sebagai saksi pada saat Peggy tertangkap. Iya, jadi ini melanggar semua. Nah, kemudian terakhir, apabila terpaksa memang Sudirman harus dibawa keluar dari lapas kelas 1 Cirebon, maka diatur juga nih Bu dalam pasal 17 ya Bu ayat 6 ya, jangka waktu narapidana dapat dibawa keluar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 setiap kali paling lama 1 hari. Sudirman berapa hari Bu? Dari tanggal 22 aja ya. Dari tanggal 22 Mei ya sampai sebulan. Sampai kapan dibalikin ke Bancai? Agustus ya. Iya, sampai Agustus. Iya. Benar-benar melanggar. Itu pun Bu, kalau tidak teriak-teriak kita dibalikin. Itu pun dibawa sehari ya. Boleh dalam pasal 17 ayat 6 itu diatur di dalam pasal 17 ayat 5-nya dalam hal terdapat keperluan
lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, narapidana hanya dapat dibawa keluar lapas setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ya, Dirjen Pemasyarakatan itu ada di Kementerian Hukum dan HAM, bukan di Kanwil. Jadi kita desak, Bu, Ya. Kak Kanwil maupun Kalapas, mana surat izin dari Dirjen Pemasyarakatannya? Kalaupun ada, hanya dibolehkan sehari menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. Tidak boleh sampai berapa bulan ini. Jadi ini sudah sangat jelas kalau Ibu pengacara keluarga Sudirman mau melaporkan, menempuh upaya hukum, pertama bisa melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM nih, Bu, ya, Ya. terkait dipindahnya Sudirman dari lapas kelas 1 Cirebon ya ke setara administrasi ke lapas Bancai, sementara fisiknya ada di Polda. Ini harus laporkan, keungkap semua. Nanti akan ditanya itu surat izin dari Dirjen Pemasyarakatannya sudah dapat atau belum. Kalaupun dapat juga hanya sehari. Ini Karena sampai dulu, berbulan-bulan. wartawan kan pernah ya ke lapas Cirebon. Alasannya apa itu? Kenapa nggak dikembalikan? Kan wartawan pernah tanya juga. Siapa coba yang dulu pernah nanya ke lapas Cirebon? Kenapa yang lainnya sebelum Sudirman kan? Yang lainnya kenapa tidak segera dikembalikan? Apa Mas Eki? Nunggu alasan apa surat menerima surat perintah Pada dari Polda. Nunggu Surat dari Polda. dari Polda persetujuan LPSK kalau nggak salah ya? surat Bukan dari Polda. Dari Polda. Oh, dari Polda. Karena kan yang minjem Polda. Kami jamnya Tuh, Polda. kan? Berarti kan ini sudah jelas-jelas Ya. melanggar, Bu. Nah, jadi Bu, Pernah kan ya wartawan nanya ke lapas Iya, gitu iya, loh. pernah. Pernah. Kenapa belum dikembalikan? Kenapa belum diambil kembali? Tapi mereka jawabannya belum, kita hanya nunggu perintah atau surat dari Polda. Polda. Jadi Bu, Jadi tidak berkaitan dengan institusi mereka. ada dua nih, Bu. Pertama, keluarga atau pengacara keluarga Sudirman ini harus melaporkan peristiwa pemindahan mutasi dari kelas 1 Cirebon ke lapas Bancai. Itu laporkan. Nanti aturan yang dipakai di Undang-Undang Pemasyarakatan keungkap semua. Karena jelas tadi yang saya bacakan larangan-larangannya kan. Kedua, melaporkan oknum penyidik yang baru diketahui kemarin bahwa ternyata waktu di Cirebon 2016 itu sampai ditembak pakai peluru karet. Kemudian saat dijemput pada saat Kristiawan ditangkap ke Polda, masih ada kekerasan, penganiayaan, dilempari batu dan disiram air keras. Panas. Air panas, sorry, lagi air keras. Air panas. Nah, saya waktu teleponan itu Sudirman menyebut nama ya. Sebut nama, cuma saya nggak namanya Tapi- mereka susah. Tapi kalau diperiksa pasti ada ya. Oke. Pasti dia ingat kayaknya. Oke, kalaupun ada nggak apa-apa. Karena kan dia cukup lama juga kan di situ, jadi Iya. pasti kan ingat lah satu-satunya kan. Ayo, kapan kita laporkan? Oknum, ya Ibu koordinasi ya, sama tim Pradi. Sama Pradi. Saya siap kawal, Bu, dengan teman-teman media ya. Saya kalau Cirebon selalu nih, Bu. Ya. Teman-teman media itu ngawal. Ini tujuannya apa? Karena pelanggaran hukum semua ini, Bu. Biasa. Supaya balik lagi ke lapas kelas 1 Cirebon, ya Bu. Nah, kalau sampai belum balik lagi, Bu ya. Kalau belum sampai balik lagi ya, maka bisa juga, Bu, ini kita laporkan. Makanya dilaporkan ini mudah-mudahan, Bu, ketika diperiksa, jelas ini melanggar aturan semua, nanti dikembalikan lagi karena mutasi atau pemindahan narapidana. Iya. Tadi ada ketentuannya, tidak boleh kan, kecuali Kan ada tadi. permintaan Polda kemarin, Ya. kaitannya dengan grafiknya, dengan penangkapannya Peggy. Sebetulnya sih itu. Gitu ya, Jadi udah. pemindahannya bukan karena pembinaan, bukan karena, tapi kepentingan Polda ketika Peggy tertangkap. Iya, ini kan tidak, kalau untuk kepentingan penyidik ditangkap berarti kan untuk penyidikan. Iya. Nah, kalau untuk penyidikan itu tadi Tidak terlalu tidak bisa dibawa keluar, harus di situ meriksanya. Mereka yang datang ke Saya kemarin juga diskusi sama mantan Pak Wakapolri, Pak Wisono. dipanggil. Itu harusnya penyidiknya datang, katanya kami ini mantan penyidik, kata Pak Kapolri, Pak Komjen Guruseno, kami ini mantan penyidik, Mas Tony, saya ini harus di situ diperiksanya, nggak boleh itu dibawa katanya. Itu jelas lah, Pak. Itu mantan penyidik loh ya, sebetulnya Pak Wakapolri, Dan mantan itu kan Wakapolri. kalau di lapas kan satu tempat ya, maksudnya satu ini. Kalau di sana kan dipisah-pisah, ada di Jalengkong, ada di mana gitu. Ya, sekarang langkah yang paling cepat mau dilakukan ya apa? Kalau informasi dari Pradi sih mereka sudah bersurat juga untuk mengembalikan Sudirman ke Oh, lapas tetap Cirebon. dilakukan permohonan. Ya, Oke. dilakukan permohonan.
nanti kalau permohonan dilakukan masih saja begitu, mau nggak mau Bu harus tempuh langkah hukum, melaporkan peristiwa mutasi atau pemindahan Sudirman dari lapas satu ke lapas lainnya sebagaimana di dalam undang-undang pemasyarakatan, ya itu laporkan pasti melanggar hukum Bu. Tapi mudah-mudahan kalau informasinya sih mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah ada di Cirebon. Cirebon. Informasi dari siapa? Dari Pradi. Dari Pradi. Ya, Pradinya dari siapa? Pradi kan berkoordinasi juga dengan pusat gitu kayaknya. Oh, artinya itu keinginan dari Pradi kemungkinan. Barangkali sudah ada jawaban dari pihak lapas menginformasikan. Nih seminggu nanti balik ke Cirebon. Ada nggak gitu? Tadi kan suratnya juga belum masuk, kita memohonkan ke Kapolda karena kan Ya, dari tapi- Pradi kan tanggal 15 ke sana dianggap belum ada, 16 ke sana belum ada, baru ketahuannya kan ketika tanggal 19 sebenarnya mereka udah ada di situ sih. Jadi mana di Tapi situ. barangkali gini, kan tadi seminggu pulang ke Cirebon, barangkali ini baru ngasih surat saja karena tahu isinya adalah agar kembali ke sana, walaupun belum tindak lanjuti, barangkali sudah ada bocoran dari lapas. Ya, Ini paling prosesnya seminggu. paling 1 minggu sudah dinyatakan. Itu ngomongnya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, prosesnya paling 1 minggu karena kan tadi kan terbentuk libur dari hari Senin mungkin secara administrasi baru diberesin. Oke. Mudah-mudahan 1 minggu sudah ada di sini. Oke. Karena kan ini kan kepentingan keluarga kita, pokoknya kepentingan keluarga aja. Kasihan keluarganya kalau nengokin terlalu jauh, itu kan repot kalau mesti mandiri nganterin. Satu lagi ini pertanyaan netizen juga, berarti PK-nya kapan? Saka. Sana itu Saka. Siapa? Sudirman. Saka malah lagi proses. PK-nya kapan Sudirman katanya? Ya mudah-mudahan sih menyusul dengan yang lain ya, karena Iya. kan Artinya setelah di Cirebon. ya setelah di Iya. Cirebon. Nah terus pengacara yang ditunjuk Poldanya itu Sudirman mau pakai terus apa mau diputus? Iya. Iya. Kalau keluarga kan sudah pasti tidak cocok. Tidak cocok Ya, betul. karena apa? Udah dengan adanya pembatasan seperti Iya itu. lah, pernyataan dulu agar orang tua dan Sudirman saja. Selain itu nggak boleh, itu kan jelas-jelas Bu membatasi. Makanya keluarga juga mendorong itu gitu. Kalau Sudirman kan sebetulnya patuh-patuh aja gitu. Cuman keluarga sudah mendorong itu. Cuman itu kan juga perlu, karena kan gini, persoalannya kan dia mesti di sana Mas. Iya, Kekhawatirannya kan luar biasa Betul. gitu loh. Makanya sekarang bagaimana berjuang Ya, untuk segera dikembalikan dulu ke lapas kelas 1 Cirebon Yang ya. kita gini, kekhawatiran kita ini anak misalnya walaupun tanpa dipaksa, tapi kan pasti mau kembali ke kita. Misalnya kembali ke saya gitu. Cuma nasibnya di mana kalau dia masih di sana? Itu kan yang saya pikirin Mas. Iya. Gitu. Jadi kekhawatirannya kan saya sama Pradi juga sedang memperjuangkan supaya Sudirman kembali ke lapas dulu. Oke, ada lagi mau sampaikan Bu? Nih teman-teman netizen barangkali mau menyampaikan apa Bu? Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Kita sama-sama mendorong supaya Sudirman segera dikembalikan ke lapas Cirebon. Karena komunikasinya akan lebih bagus. Saya juga akan, mungkin keluarganya juga sangat nyaman apabila Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Kita juga kan berpikir hal yang luar biasa kalau kita keluarganya juga terus terang aja kalau misalnya dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda, keluarganya keberatan karena apa? Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Kemudian ada pengakuan seolah-olah peristiwa di 2016 itu terjadi. Sementara keluarganya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sudirman, dan itu juga kan sudah terbuka sebetulnya. Tetapi apabila pengacara dari Polda tetap memaksakan seperti itu, kan kekhawatiran keluarganya luar biasa. Betul. Itulah sebabnya kami mendorong supaya Sudirman dikembalikan ke lapas Cirebon. Biar koordinasi dengan keluarga mudah. Iya, dengan Bu, ya. diskusi dengan keluarga mudah. Kalau kekhawatiran sih kan keluarga juga luar biasa. Sudirman dipaksa untuk cabut kuasa dari saya kan meminta perlindungan kepada Pradi karena Iya. kaitannya dengan profesi saya, dipaksa cabut kuasa oleh anggota kepolisian. Nah, keluarganya saya serahkan ke Pradi karena saya juga waktu itu tidak bisa membackup secara keseluruhan. Artinya keluarganya juga menyatakan meminta Sudirman apabila ada pengacara
akan meminta pertolongan kepada beradik seperti yang lainnya. Sepertinya itu. Cuman hanya saja waktu itu ternyata ketika Peggy tertangkap, itu langsung Sudirman sudah ada kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda di tanggal 22 Mei. Ya. Jadi, Oke. Artinya saya untuk menjadi kuasa Sudirman itu kan Bu sangat tidak mungkin Bu ya. Tidak ada dari Karena sudah ada dari Polda. Kalaupun nanti Sudirman kembali ke lapas kelas 1 Cirebon, Ya. pengacara yang ditunjuk oleh Polda itu diputus, kembalinya ke ya Peradik. kembali ke Peradik, ya Bu ya, Ya. betul nggak? Ya. Nah karena sejak awal Ibu Keluarganya Titin sudah ya keluarga sudah menyerahkan ke Peradik. Jadi saya tidak mungkin ya kecuali Pradinya meminta saya. Ya. Tapi kan tidak mungkin ya Bu ya. Orang udah besar di sana, ada Pak Oto, Ya. ya ada Pak Ruli, ada Pak Jadi gini. Dutek, ada udah saya sudah percaya lah ya Ya. Bu ya sama beliau. Jadi makanya nggak mungkin Ya. menggandeng saya ya Bu yang hanya Kalau dari saya- Sudirman, karena Ibu Titin meminta ikut menyuarakan, kakaknya Sudirmannya juga meminta saya ikut menyuarakan. Saya akan suarakan terus Bu. Siap. Saya akan kritisi terus. Saya pahamkan masyarakat dengan aturan-aturan seperti tadi, biar kelihatan semakin jelas oknum-oknum itu melanggar undang-undang, Ya. melanggar peraturan. Ya kan artinya gini loh, yang kita hadapi ini kan biasa institusi yang besar, Ya. bukan hanya di kepolisian, ada kesalahan di kejaksaan, di kehakiman. Kalau misalnya masyarakat dari pengacara yang mau membela siapa? Iya, ayo Bu ya, semuanya dukung. Iya. Tetapi kalau untuk saya menjadi pengacara, Bu ya, secara teknis bisa bertindak itu tidak mungkin karena sudah ada Iya. Pradi. Tetapi bukan hanya saya, masyarakat semuanya ya Bu, yang ingin menyuarakan mendukung, boleh Bu ya. Iya. Silakan. Demi tegaknya keadilan. Dan ini kan suara masyarakat juga yang luar biasa. Pada akhirnya yang 6 itu sudah dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kemudian juga semua terbuka apa sih sebetulnya yang terjadi. Kalau dulu mereka meyakini betul ada pembunuhan dan pemerkosaan, 2 orang ini adalah korban dan sebagainya. Semua kan sekarang sudah berbalik semuanya. Oke. Menyadari sepenuhnya sebetulnya apa yang terjadi kepada 8 terpidana ini adalah rekayasa. Mudah-mudahan Bu, saya sih berharap setelah sekarang lagi mengupayakan balik ke Lapas Cirebon, balik ke Lapas Cirebon, saya berharap mudah-mudahan segera dilaporkan Siap. oknum penyidik yang telah menganiaya, baik yang melakukan penembakan dengan Ya. peluru karet maupun yang telah menganiaya melempari batu dan menyiram dengan air panas itu Bu. Ya, yang mudah-mudahan segera Ya. proses Bu, karena harapan netizen juga itu harus dilaporkan biar dihukum lah Bu. Ya. Karena Seberat-beratnya. kita kan berpikirnya Sudirman masih bisa. Nah kita juga langkah. Betul, ya. Makanya kalau sudah balik, mudah-mudahan sih kami berharap semua langkah itu yang harus ditempuh dan kita kawal rame-rame sampai orang-orang oknum-oknum itu dipenjara Bu. Udah biar dihukum seberat-beratnya, dipecat semuanya udah Bu. Oke? Saya jadi greget ini dengerin cerita ya, Ibu Titin. Benar ya Allah, panas banget. Saya tuh ya Allah. Makanya harus sikat tuh tas gitu. Orang-orang kayak gitu tuh. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan semuanya. Inilah secara detail saya kupas bersama Ibu Titin ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen.
netizen yang selama ini menanyakan di channel saya maupun di TikTok ya, ataupun di Facebook, mudah-mudahan terjawab dan tadi sudah dijelaskan semua oleh Ya. Bu Titi. Ya Bu, kita berjuang Bu, semangat terus Bu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya masyarakat Indonesia, terima kasih luar biasa. Tanpa masyarakat Indonesia yang berteriak nih, yang berteriak tidak mungkin terbukanya akan seperti ini. Luar biasa. Biasa, pokoknya semangat terus Bu. Terima kasih. Saya dukung.